Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Saya coba terangkan materi yang sudah saya kirim kemarin melalui video dengan aplikasi Bandicam. Nah, perkembangan konsep reaksi reduksi oksidasi atau disingkat dengan redox. Nah, di sini ada 3 konsep redox ya. Yang pertama berdasarkan keterlibatan oksigen. Jadi oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen, misalnya perkaratan logam besi. Nah, ini bisa dilihat reaksinya. Fe ditambah O2 menjadi 2Fe2O3. Nah, ditambah O2 itu artinya mengikat oksigen. Jadi besi mengikat oksigen menghasilkan Fe2O3. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, contoh lainnya misalnya reaksi pembakaran bahan bakar. Eh, ini reaksinya CH4 plus O2. Nah, ini CH4 plus O2. Plus O2 itu artinya mengikat oksigen. Nah, kemudian di dalam tubuh manusia, contohnya misalnya peristiwa respirasi. C6H12O6 ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O. Nah, ini ditambah O2 lagi, namanya oksidasi. Contoh lain misalnya buah apel. Ketika kalian mengiris buah apel, itu irisannya yang bagian dalam awal mulanya berwarna putih. Kalau dibiarkan di udara terbuka akan menjadi berwarna coklat. Nah, sekarang reduksi. Reduksi adalah pelepasan oksigen. Jadi kebalikan dari oksidasi. Nah, contohnya misalnya proses pengolahan besi melalui proses tanur tinggi. Nah, reaksinya bisa dilihat Fe2O3 plus 3CO menjadi 2Fe plus 3CO2. Nah, ini plus 3CO2 dihasilkan karbon dioksida. Nah, ini oksigennya kan dihasilkan oksigen. Ya, dihasilkan oksigen hanya dalam bentuk karbon dioksida. Gitu. Nah, kemudian konsep redoks yang kedua itu berdasarkan transfer elektron. Nah, berdasarkan transfer elektron itu reaksi reduksi adalah yang menerima elektron, sedangkan oksidasi itu yang melepaskan elektron. Elektron disimbolkan dengan E muatannya min 1. Nah, contohnya misalnya 2Fe menjadi 2Fe3 plus plus 6E. Nah, ini dilepaskan 6 elektron oksidasi. Reduksi 3O2 plus 6E menjadi 3O2 min. Nah, plus 6E ini artinya mengikat 6 elektron. Kemudian konsep yang ketiga itu berdasarkan konsep bilangan oksidasi atau disingkat dengan bilox. Jadi oksidasi itu kenaikan bilangan oksidasi, sedangkan reduksi adalah penurunan bilangan oksidasi. Nah, konsep yang ketiga itu akan diterangkan menggunakan aturan bilangan oksidasi. Nah, pengertian reduktor dan oksidator. Jadi reduktor ialah zat yang membuat zat lain itu mengalami reduksi. Artinya dia sendiri itu mengalami oksidasi. Jadi reduktor itu mengalami oksidasi, sedangkan oksidator itu zatnya mengalami reduksi. Jadi jangan kebalik ya. Saya ulangi lagi. Jadi reduktor ialah zat ya, yang membuat zat lain itu mengalami reduksi. Artinya dia sendiri mengalami oksidasi. Sedangkan oksidator ialah zat yang membuat zat lain mengalami oksidasi. Artinya dia sendiri mengalami reduksi. Nah, ini latihan soalnya. Latihan soalnya bisa
kalian coba, di situ sudah ada pembahasannya. Ini saya langsung terangkan tentang konsep atau aturan bilangan oksidasi. Nah, di sini ada 8 aturan bilangan oksidasi. Aturan yang pertama, unsur bebas memiliki bilangan oksidasi 0. Unsur bebas ialah suatu zat yang mengikat sesamanya. Ya, jadi saya ulangi lagi, unsur bebas ialah zat yang mengikat sesamanya. Misalnya H2, hidrogen. Itu kan H dengan H. N2, N dengan N. Jadi dia mengikat sesamanya. Ini namanya unsur bebas atau dia itu sendirian. Jadi Al, aluminium, dia sendirian. Fe, besi, dia sendirian. Nah, ini namanya unsur bebas. Nah, Cl2, Cl dengan Cl mengikat sesamanya, berarti unsur bebas. Br2, Br dengan Br mengikat sesamanya, unsur bebas. Dan lain sebagainya. S8 misalkan. Senajan S-nya ada 8, tapi kan dia mengikat sesamanya. Jadi termasuk unsur bebas. Kemudian aturan yang B, bilox H dalam senyawa pada umumnya adalah plus 1. Nah, kalian harus bisa membedakan mana itu unsur bebas, mana itu senyawa. Nah, contohnya misalkan bilox H dalam H2O adalah plus 1. Nah, bilox H dalam H2O adalah plus 1. Kemudian contoh lain, bilox H dalam NH3 itu plus 1. Pokoknya H itu dengan unsur apapun mengikat unsur lain, ya. Ini biloxnya akan bernilai plus 1 kecuali jika berikatan dengan logam. Nah, ini namanya senyawa hidrida. Contohnya NaH. Nah, ini bilox H-nya akan menjadi min 1. Ini pengecualian jika H berikatan dengan logam pada senyawa hidrida. Senyawa hidrida itu senyawa H berikatan dengan logam. NaH berarti hanya min 1. BaH2 berarti hanya min 1. Ini pengecualiannya pada pengecualiannya pada senyawa hidrida. Kemudian bilox O dalam senyawa selalu min 2. Jadi bilox O pada umumnya dalam senyawa itu nilainya min 2. Contohnya bilox O dalam H2O. Nah, bilox O dalam H2O O-nya min 2. H2SO4 O-nya min 2, CaO O-nya min 2. Nah, ini pengecualian ada 2, yaitu pada senyawa peroksida H2O2 dan superoksida. Superoksida itu misalnya KO2, NaO2 itu nilainya min setengah. Kalau senyawa peroksida itu O-nya nilainya min 1. Bilox O-nya nilainya min 1. Nah, pada senyawa superoksida O-nya min setengah. Kemudian aturan yang keempat, bilox unsur logam selalu bernilai positif. Golongan 1A itu plus 1, 2A plus 2, 3A plus 3. Kemudian ada unsur-unsur transisi atau golongan B yang nilai biloxnya itu punya nilai lebih dari 2. Contohnya Fe itu bisa bernilai plus 2, bisa bernilai plus 3. Cu bisa bernilai plus 1, bisa bernilai plus 2, dan lain sebagainya. Kemudian aturan yang kelima, bilox suatu unsur dalam ion monoatomik atau ion tunggal itu sama dengan muatannya. Jadi kalau ada ion Fe3+, berarti biloxnya plus 3 sama dengan muatan. Fe2+, biloxnya plus 2 sama dengan muatan. O2-, biloxnya min 2, ini sama dengan muatannya. Cl-, berarti biloxnya min 1, sama dengan muatannya. Kemudian aturan yang ke-6, bilox golongan 7A FCl-BrI pada senyawanya adalah min 1. Jadi golongan 7A biloxnya min 1. Kemudian aturan yang ke-7, jumlah bilox unsur dalam suatu senyawa itu sama dengan 0. Nah, ini misalnya H2SO4. Ini jumlah biloxnya harus sama dengan 0. Nah, karena apa? Karena kalau di